Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. How are you today, my student? All of you is fine. That is, we hope you be healthy at home. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, kami harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, for today we meeting again to continue our lesson. But before there, we open our program today by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi pada hari ini dan kita akan mempelajari tentang profesi. Oke, baca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, student, we listen about the chapter 1. Kita akan mempelajari di unit 1. She is a librarian. Tahukah kamu librarian? What's meaning? Tahukah kamu? Ya, librarian adalah profesi seorang pustakawan. She is a librarian. Dia perempuan, seorang petugas perpustakaan. Di bukumu ada beberapa percakapan. Ya, di situ tertulis ada seseorang atau teman kamu atau teman perpustakaan yang bertanya, "Is she a teacher here?" Apakah dia seorang guru di sini? No, she is not. Bukan, dia bukan seorang guru. She is Miss Susan. Ya, she is Mrs. Susan. Dia adalah Bu Susan. She is a librarian. Dia adalah seorang pustakawan atau petugas perpustakaan. Oke, selanjutnya kita masuk di halaman berikutnya. Next page, you can open your book. Okay, we'll introduce someone profession. Kita akan mengenalkan profesi seseorang. Kamu bisa melihat di bukumu halaman 19. Dengarkan dan tirukan. Listen and repeat. Okay, setelah itu nanti kita artikan bersama. Okay, dengarkan ya. Headmaster. Tirukan. Headmaster. Okay, artinya apa? Kepala sekolah. Ini bagi pria atau laki-laki. Gambar kedua, headmistress. Oke, tirukan. Headmistress. Oke, artinya ibu kepala sekolah. Gambar selanjutnya, teachers. Teacher. Apa? Ya, guru. The next, school counselor. Ulangi, school counselor. Oke, artinya guru BK. Oke, the next, janitor. Ulangi, janitor. Ya, artinya apa? Ya, tukang kebun atau pengelola kebun. Oke, the next, school guard. Oke, ulangi, school guards. Artinya apa? Artinya adalah penjaga sekolah atau satpam atau keamanan. Oke, the next, librarian. Oke, ulangi, librarian. Artinya petugas perpustakaan. The next picture, students. Oke, students. Ya, artinya siswa. Boy Scout. Ulangi, Boy Scout. Artinya pramuka. Kalau di madrasah kita namanya HW. Oke, Girl Guards.
Girl guards artinya seorang pramuka perempuan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Masih di she is a librarian di chapter 1, masih di bab 1 ya, kamu di halaman selanjutnya kita akan mempelajari exercise atau latihan. Di bukumu kamu bisa melihat halaman 20 ya, kamu bisa melihat halaman 20 di bukumu. Kamu tugasnya nanti ini ada tugas yaitu tentang kamu barcode ya, yang ada di buku itu dengan menggunakan HP Android kalian ya, menggunakan barcode TS ya. Nanti kamu bisa mengambil di Play Store, terus cari barcode TS, kamu scan di situ. Nanti soalnya itu ada di dalam barcode tersebut. Setelah itu nanti kamu isikan pada list itu, teacher ada centangnya, kamu centangi mana yang paling betul. Paham ya? Jadi nanti tugasnya di sini, tugas pertama ada di sini. Kamu barcode di situ, nomor 1 itu apa? Apakah yang atas atau yang bawah? Nomor 2 headmaster itu yang mana? Ya. Terus student yang mana? Itu soalnya ada di barcode. Itu adalah latihan awal kita. Nanti kamu foto ya bukumu, kamu kirim ke saya untuk kelas 5A dan 5B, terus untuk kelas 5C dan 5D di Miss Kiki. Selanjutnya di halaman berikutnya. Anak-anakku, di halaman berikutnya sebenarnya ada sebuah percakapan, tetapi sebelum kita masuk ke percakapan tersebut, kamu harus mengetahui bahwasanya percakapan tersebut menggunakan bentuk simple present tense. Apa toh itu simple present tense dan fungsinya untuk apa? Di sini keterangannya adalah simple present tense adalah sebuah bentuk kata kerja untuk menyampaikan fakta, kebiasaan atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kenapa kok sering digunakan dalam bahasa Inggris? Karena percakapannya adalah masa sekarang dan setiap hari juga dilaksanakan. Contoh, makan. Ya, itu dilakukan setiap hari. Minum. Itu juga dilakukan setiap hari. Makanya untuk penggunaan kata kerja di sini kita menggunakan simple present tense. Untuk bentuknya ada beberapa bentuk perumusan dari simple present tense. Ada kalimat positif, ya. Ada kalimat negatif yang di situ terdapat kata no atau not, ya, itu nama cirinya. Ketika ada no atau not, maka kalimat tersebut menggunakan kalimat negatif ataupun kalimat interrogatif. Apa kalimat interrogatif itu? Kalimat atau kata tanya, ya, kata tanya dimulai dengan to be-nya, do atau does, ya, do atau does. Do dan does untuk siapa? Are you there itu untuk do, she, he, it itu untuk does, ya. Itu contoh-contohnya di situ ada. Setelah ini kita akan mempelajari di percakapannya. Di percakapan berikut adalah ada beberapa contoh penggunaan dari do dan does, ya. Sebelum ke do dan does atau ke percakapan, kamu harus mengetahui bahwa penggunaan do dan does to be ini sudah memiliki pasangannya masing-masing. Contoh do penggunaannya untuk are you there, sedangkan does digunakan untuk to be she, it, ya, itu anakku. Jadi tidak bisa dirubah kembali. Misalkan do menggunakan she atau does menggunakan you, tidak bisa. Ini sudah menjadi pasangan atau aturan dalam bahasa Inggris. Contoh masuk ke percakapan.
Ya, di nomor 1 itu Pedro. Is he a school janitor? Is di sini penggunaan kata tanyanya. Apakah dia seorang petugas kebersihan? Nina, yes he is. Ya, yes he is. Ya, dia petugas kebersihan. Mengapa harus he is? Ya, karena di awal dari pertanyaan menggunakan is, ya, maka jawabnya juga he is. Perhatikan yang Sylvie, is she a headmaster? Apakah dia seorang kepala sekolah? No, she is not. Itu adalah singkatan isn't, ya, atau bisa dibaca no, she isn't. Tidak, dia bukan seorang kepala sekolah. What does she do? Perhatikan, what does she do? Ada kata does di situ. Setelah itu to be-nya menggunakan she. Ya, itu adalah pasangannya dan harus tidak bisa dirubah. Tidak boleh kamu menggunakan what does atau what do she do, tidak bisa, ya, karena sudah menjadi aturan dalam bahasa Inggris. Jawabannya she is a school counselor. Dia adalah seorang guru BK. Perhatikan juga di bawahnya, ya, is he a school janitor? Ya, apakah dia seorang petugas kebersihan? No, she isn't. What does he do? Di sini juga menggunakan does. Karena apa? To be-nya adalah he, maka dia menggunakan does. Jadi seperti itu contoh-contoh dari percakapan dan masuk ke dalam bentuk simple present, ya. Jadi penggunaan do dan does harus kamu sudah hafal. Oke, selanjutnya ke halaman berikutnya. Okay, the next page 22 and 23. Di halaman 22 dan 23 ada sebuah latihan soal exercise, fokusnya pada writing, menulis. Ini adalah tugas kalian, ya. Kalau tadi di awal halaman 20 kamu barcode centang-centangnya, ini tugas yang kedua. Jadi hari ini kalian mendapatkan 2 tugas. Yang pertama halaman 20 kamu tentang mencentang, ya, yang tadi di barcode-nya. Kemudian halaman 22 23 kamu kerjakan juga. Kemudian nanti dikirim ke saya untuk kelas 5A dan B, dan Miss Ika untuk kelas 5C dan D. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Oke, before close our program today, let's close our program today by reading hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.